Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan NIM 2101030402227. Di sini saya akan membahas mengenai karya tulis ilmiah atau yang biasa lebih dikenal dengan KTI. Mungkin dari kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah karya tulis ilmiah, yang mana karya tulis ilmiah itu merupakan hal yang wajib untuk diketahui bagi seorang pelajar, apalagi bagi seorang mahasiswa. Namun bagi kalian yang belum tahu atau baru mendengar istilah karya tulis ilmiah, di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan mengenai apa sih itu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan suatu karya tulis yang dibuat dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah yang berdasarkan data dan fakta dari hasil penelitian seseorang ataupun suatu kelompok yang disusun secara sistematis. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apa aja sih yang harus ada dalam sebuah karya tulis ilmiah? Yuk kita simak penjelasan berikut. Karya tulis ilmiah itu ada berbagai macam, contohnya makalah, artikel, skripsi, tesis, kertas kerja, disertasi, paper, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai makalah. Nah, apa saja sih yang harus ada dalam sebuah makalah? Yang pertama, menentukan tema. Sebelum kita membuat suatu karya tulis ilmiah, tentu saja kita harus menentukan tema apa yang akan kita bahas dalam suatu karya tulis ilmiah kita. Nah, yang harus ada dalam suatu makalah itu, yang pertama adalah cover atau sampul. Di dalam sampul memuat yang pertama itu judul makalah kalian, yang kedua mata kuliah, yang ketiga dosen pengampu yaitu dosen pengajar yang memberikan Anda tugas untuk membuat makalah tersebut, yang keempat nama penulis beserta NIM-nya, yang kelima logo instansi atau universitas tempat kalian menuntut ilmu, yang keenam keterangan dari instansi atau universitas tempat kalian menuntut ilmu seperti nama fakultas, jurusan, beserta alamatnya, dan yang terakhir tahun. Nah, ini adalah salah satu contoh sampul makalah yang baik dan benar. Selanjutnya yang harus ada dalam makalah yaitu isi makalah. Ada 3 poin penting yang harus ada dalam isi suatu makalah. Yang pertama, pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang, yaitu dasar pemikiran kita untuk membuat makalah tersebut. Yang kedua, rumusan masalah. Nah, di dalam rumusan masalah ini biasanya ditandai dengan pertanyaan terkait dengan apa yang akan kita bahas. Yang ketiga, tujuan penulisan. Di dalam tujuan penulisan ini, biasanya untuk lebih memudahkan kita tinggal menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu manfaat penulisan. Nah, dalam manfaat penulisan ini kalian bisa memberikan didapat pembaca terkait makalah yang kalian buat tersebut. Yang kedua, isi atau pembahasan. Nah, poin inilah poin yang paling panjang dalam suatu makalah, yang mana dalam poin ini kalian akan membahas secara keseluruhan mengenai materi yang akan kalian bahas dalam makalah kalian. Kalian dapat membaginya ke dalam beberapa subjudul atau subbagian. Yang ketiga, penutup. Dalam penutup ini memuat 2 poin, yaitu yang pertama, kesimpulan. Dalam kesimpulan itu berisi ringkasan atau pokok-pokok penting dari materi kalian. Selanjutnya yang kedua ada saran. Di dalam saran ini kalian bisa memberikan pernyataan kalian agar sekiranya para pembaca makalah kalian dapat memberikan saran mereka terkait penulisan atau isi dari makalah kalian tersebut. Poin terakhir yang harus ada dalam suatu makalah yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi referensi atau sumber bacaan yang kalian ambil untuk menunjang isi dari makalah kalian. Nah, bagaimana sih cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai daftar pustaka. Untuk penulisan daftar pustaka itu sendiri pastinya memiliki kaidah serta aturannya. Nah, yang pertama kita bahas itu nama.
Saya membagi beberapa tata cara penulisan nama dalam daftar pustaka menjadi beberapa bagian. Yang pertama, untuk nama penulis yang hanya terdiri dari satu kata, maka kalian bisa langsung menuliskannya. Contohnya. Oke, yang kedua, untuk nama penulis yang terdiri dari dua kata, maka kalian harus membalik atau menulis terbalik nama penulis tersebut. Nama terakhir diletakkan di depan, lalu diikuti tanda koma, lalu nama depan. Contohnya, yang ketiga, untuk nama penulis yang terdiri dari tiga kata. Nah, di sini saya punya contoh Budi Mulia Ahmad. Nah, maka cara penulisannya itu kalian bisa membalik. Yang pertama yang kalian tulis itu kata ketiga dari nama penulis tersebut, yaitu Ahmad, diikuti tanda koma, lalu kata pertama nama penulis, yaitu Budi, lalu diikuti kata kedua. Menjadi Ahmad, Budi Mulia. Nah, selanjutnya, jika sumbernya memiliki dua pengarang, maka semua nama tetap ditulis. Dengan aturan, nama pengarang pertama harus dibalik, sedangkan nama pengarang kedua tetap seperti biasa. Misalkan nih, saya kasih contoh, pengarang buku adalah Ahmad Trianto dan Agung Barisi. Maka cara penulisan daftar pustakanya itu menjadi Trianto, diikuti tanda koma, Ahmad, dan Agung Barisi. Selanjutnya, jika penulis lebih dari 3 orang, maka yang ditulis itu nama pengarang pertama saja yang dibalik, lalu ditambahkan singkatan DKK dan kawan-kawan. Di sini saya punya contoh 3 pengarang. Misalkan yang pertama Salma Faris, 2 Ahmad Budi, 3 Adi Mulia. Nah, cara penulisan daftar pustakanya itu yaitu kita mengambil nama pengarang yang pertama, yaitu Salma Faris. Kita bisa membaliknya, yaitu Faris diikuti tanda koma, Salma, lalu ditambahkan DKK. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai tata cara atau aturan dalam penulisan nama dalam daftar pustaka. Selanjutnya kita akan membahas secara keseluruhan cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama itu kan nama yang ditulis paling awal, lalu diikuti tanda titik, lalu tahun terbit. Nah, cantumkan tahun terbit dari buku yang kalian gunakan sebagai referensi, lalu tanda titik, lalu diikuti judul buku. Nah, di sini kalian harus menulis judul buku yang kalian ambil sebagai referensi secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan italic atau secara miring. Selanjutnya, jangan lupa tambahkan titik. Selanjutnya, kota dan nama penerbit. Nah, bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbit dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Oke, seperti itu. Dan ingat ya, pastikan kalian menggunakan tanda titik untuk membatasi urutan nama, tahun terbit, judul buku, hingga kota dan nama penerbit dalam daftar pustaka kalian. Di sini saya punya contoh data, ada judul, penulis, penerbit, kota terbit, tahun terbit. Nah, untuk cara penulisannya, yang pertama, kan di sini nama penulis. Nama penulisnya Dr. John F. Naik. Jadi untuk penulisannya kalian bisa mengambil kata terakhir Naik, diikuti tanda koma, lalu John, lalu F. Jangan lupa diikuti tanda titik, lalu tahun terbit yaitu 2001, diikuti tanda titik, lalu judul buku yaitu Family Medical Care Volume 4 yang ditulis secara miring, lalu jangan lupa tambahkan tanda titik, lalu kota penerbit yaitu Bandung, lalu diikuti tanda titik 2,
dan penerbit, yaitu Indonesia Publishing House. Oke, mungkin seperti ini contoh daftar pustaka yang baik dan benar. Oh iya, jika pada buku referensi yang kalian gunakan itu nama penulisnya dicantumkan secara lengkap beserta gelar-gelar pendidikan atau gelar lainnya, dalam daftar pustaka kalian tidak perlu untuk menuliskan gelar-gelar tersebut. Nah, contoh nih, sini saya punya nama pengarang dengan gelarnya, yaitu Hajah Alifah Yani SC Psikolog. Jadi kalau kalian ingin menulis daftar pustaka dari nama pengarang tersebut, kalian tidak perlu mencantumkan Hajah, SC, dan psikologinya. Kalian tidak perlu mencantumkan gelar-gelar tersebut. Kalian cukup menulis nama dari penulis tersebut, yaitu Yani, Alifah. Jadi hanya seperti ini untuk penulisan daftar pustaka. Jadi hanya seperti itu, kalian tidak perlu untuk menuliskan gelar-gelar dari penulis tersebut. Oke, sedikit tambahan di sini saya akan menjelaskan 3 jenis penulisan referensi. Yang pertama footnote, yang kedua innote, dan yang ketiga endnote. Bagaimana sih cara penulisan footnote, innote, dan endnote itu? Yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 jenis penulisan referensi. Yang pertama, footnote. Footnote ini merupakan catatan pada bagian bawah halaman yang bertujuan untuk menyatakan sumber dari suatu kutipan. Oke, untuk cara penulisan footnote itu sendiri sebenarnya hampir sama dengan tata cara penulisan daftar pustaka. Mungkin ada sedikit perbedaan pada tata cara penulisannya. Ini saya sudah punya data. Oke, untuk tata cara penulisan nama pengarang pada footnote, kalian tidak perlu untuk membalik nama tersebut. Misalkan, contoh, Muhammad Alwi. Di sini kalian tidak perlu menulis Alwi Muhammad. Berbeda dengan daftar pustaka yang harus ditulis terbalik. Footnote ini ditulis apa adanya nama penulis tersebut. Jadi di sini ditulis Muhammad Alwi. Selanjutnya yang dalam footnote itu judul buku. Judul buku ini sama seperti daftar pustaka, harus ditulis secara miring. Selanjutnya diikuti kota terbit. Namun di sini perbedaannya, kota terbit dalam footnote itu harus berada di dalam kurung. Nah, selanjutnya diikuti tanda titik 2, lalu penerbit. Contoh penerbitnya di sini Pustaka Utama. Lalu tanda koma, lalu tahun terbit. Nah, di sini juga letak perbedaannya. Tahun terbitnya berada di dalam kurung setelah penerbit, nama penerbit. Berbeda dengan daftar pustaka yang dimana daftar pustaka itu tahun terbitnya berada setelah nama pengarang. Selanjutnya tutup kurung. Lalu yang terakhir tambahkan nomor halaman. Kalian bisa menuliskannya dengan singkatan HLM titik nomor halaman, misalkan HLM titik 35. Oke, berbeda dengan daftar pustaka, footnote ini dibatasi dengan tanda koma. Daftar pustaka kan dibatasi dengan tanda titik. Oke. Yang kedua, innote. Innote adalah sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kata yang berada di dalam teks yang membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut. Pada innote terdapat 3 bagian yang diperlukan, yaitu nama pengarang buku yang biasanya diambil nama belakangnya saja, yang kedua tahun penerbitan buku, dan yang ketiga halaman buku yang dijadikan kutipan. Di sini saya punya contoh kutipan untuk dijadikan innote. Kalian bisa menulis semua kutipan tersebut, lalu di akhir kalimat kalian bisa menambahkannya nama pengarang yang berada di dalam kurung. Contohnya di sini Alexander, lalu diikuti tanda koma, lalu tahun terbit yaitu tahun 2011, lalu ditambahkan tanda titik 2, lalu halaman buku tempat kalian mengutip kutipan tersebut. Misalkan di sini contohnya halaman 80, jadi ditulis 80. Lalu tutup kurung.
Yang ketiga, EndNote. EndNote adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab. Cara membuat EndNote hampir sama dengan footnote. Yang menjadi perbedaannya adalah jika di Microsoft Word, footnote itu menggunakan angka biasa seperti 1, 2, dan 3 dan seterusnya, sedangkan di EndNote menggunakan angka Romawi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Namun pada pengutipan EndNote sama dengan footnote. Untuk penulisan ketiga jenis referensi ini, kalian harus menggunakan font di bawah dari font isi makalah kalian. Misalkan isi makalah kalian itu fontnya 12. Jadi untuk footnote, kalian bisa memberikannya font 10. Nah, itulah tadi penjelasan seputar karya tulis ilmiah. Buat kalian nih yang belum menginjak bangku kuliah, saya saranin untuk dari sekarang kalian untuk berlatih untuk membuat karya tulis ilmiah. Yang mana jadi mahasiswa itu tidak bisa terlepas dari yang namanya karya tulis ilmiah. Setiap harinya makalah, dan makalah. Dan juga tugas akhir dari seorang mahasiswa yaitu membuat skripsi, yang mana skripsi itu kan termasuk karya tulis ilmiah. Nah, buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian, biar mereka juga bisa mengetahui seputar karya tulis ilmiah. Dan buat kalian nih yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan seputar karya tulis ilmiah, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Have a nice day. Bye-bye.